rapat kerja kedua klasis GKI Port Numbay saya nyatakan dibuka dengan resmi. Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu secara resmi membuka pelaksanaan Rapat Kerja 2, Klasis GKI Port Numbay, yang berlangsung di Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Iski Jines Borhaini Kota Raja, Kota Jayapura, Jumat, 6 Desember 2024. Rapat Kerja 2 Klasis GKI Port Numbay yang diawali dengan ibadah yang dipimpin Pendeta Fritz Soparwe tersebut, selain dihadiri Ketua BP Sinode GKI di Tanah Papua, juga dihadiri Penatua Ben-Hur Tomimano dan istri Christine Lulu Poromano, Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua, Yan Peter Prawar, Asisten 3 Sekda Kota Jayapura, Frederick Awarawi, Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Makbon, Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Papua, Direksi Bank Papua, serta tamu undangan lainnya. Mengawali raker yang diikuti 51 jemaat seklasis tersebut, Ketua Klasis GKI Port Numbay, Pendeta Andri Sioi menyampaikan selamat datang kepada para peserta rapat kerja dan berharap, Rapat Kerja 2 Klasis GKI Port Numbay berlangsung lancar. Bersama-sama dengan kami, ini memberikan harapan bahwa rapat kerja ini akan berlangsung lancar dan sukses. Dan di dalamnya pasti akan melahirkan keputusan-keputusan yang berkualitas untuk melayani umat, supaya iman daripada umat itu bertumbuh kokoh untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih dan hormat kami untuk sekalian kami yang akan mengikuti raker selama 2 hari di tempat ini. Selamat mengikuti acara raker ini. Tuhan kiranya juga memberkati kita sekalian selama kita berakhir di tempat ini. Shalom. Sementara itu Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu dalam sambutannya mengatakan, dalam kedudukan rapat kerja klasis ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan dan program yang telah ditetapkan pada raker sebelumnya, untuk melihat pencapaian, tantangan dan kendala, serta ketidakberhasilan yang dialami. Pada bagian ini, Andri Kusmofu menegaskan kepada peserta rapat kerja, untuk tidak hanya mengevaluasi capaian dari sisi pelaksanaan terkait dengan apa yang telah ditetapkan, tetapi yang sangat penting adalah mengevaluasi impact dan dampak dari program pelayanan yang telah ditetapkan pada rapat kerja sebelumnya. Secara keseluruhan ini harus dievaluasi. Yang kedua ialah tentu melalui raker ini juga akan dievaluasi capaian berkaitan dengan belanja keuangan gereja di lingkup klasis, tetap juga pasti terikut di dalamnya dari jemaat-jemaat. Saya berharap bagian ini juga harus diberikan perhatian secara serius. Karena uang gereja itu yang kita selalu sebut dengan uang derma dari sumber-sumber baik sumber konvensional dan inkonvensional, itu pertama ialah dalam rangka untuk menopang, mendukung pelayanan gereja. Nah, hal berikut ialah tentu dalam rapat kerja ini akan dipresentasikan, akan dibicarakan, dibahas program kegiatan pelayanan termasuk juga dengan anggaran untuk tahun berikutnya, tahun 2025. Jangan kita suka-suka bikin kegiatan program, tetap kita tidak ukur parameternya. Apa yang berimpact dampak dari apa yang kita laksanakan. Yang berikut ialah kedudukan rapat kerja ini ialah supaya dibahas bersama, dibicarakan bersama hal-hal yang timbul di dalam persekutuan jemaat dan gereja, khususnya mungkin di lingkup klasis perkuburan. Ini dibicarakan di sini, sehingga saudara-saudara bersama-sama mengambil kesepakatan, komitmen dan keputusan untuk bagaimana ke depan melaksanakan hal-hal itu, menyelesaikan problem dan masalah-masalah yang timbul di dalam baik jemaat, tetap juga di klasis. Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua, Yan Peter Abar secara singkat mengucapkan selamat atas terlaksananya rapat kerja 2 klasis GKI Port Numbay yang akan berlangsung 2 hari tersebut. Raker yang dilaksanakan pada hari ini dan esok dapat memberikan manfaat dalam rangka pelayanan
tanah Papua dan khususnya di Port Mumbai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sementara itu, Asisten 3 Setda Kota Jayapura, Frederick Awarawi atas nama pemerintah kota menyampaikan apresiasi kepada Klasis Port Mumbai atas peran aktif mereka dalam mendukung pembangunan di bidang rohani dan sosial sebagai mitra pemerintah yang dinilai sangat penting dalam membangun jemaat dan masyarakat. Awarawi mengatakan, kehadiran GKI khususnya Klasis Port Mumbai telah menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan berjemaat dan bermasyarakat di Kota Jayapura. Oleh sebab itu dikatakan, rapat kerja 2 Klasis GKI Port Mumbai ini menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan program yang sudah dilakukan. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan kasih, setiap program yang dirumuskan akan memberikan dampak positif bagi jemaat-jemaat lingkungan Klasis GKI Port Mumbai. Oleh sebab itu, saya berharap rapat kerja ini dapat menjadi forum untuk mengevaluasi capaian program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun pelayanan yang telah berjalan, serta mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan hambatan dalam pelayanan Klasis Port Mumbai. Menyusun program kerja baru yang relevan, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan di tingkat Klasis GKI Port Mumbai, jemaat-jemaat, dan masyarakat dalam skala pelayanan, dan menetapkan prioritas pelayanan yang selaras dengan visi dan misi gereja. Sementara itu, Ketua Panitia Rapat Kerja 2 Klasis GKI Port Mumbai, Joni Betaubun dalam laporannya menyebutkan, pelaksanaan raker ini berdasarkan ketetapan Sidang Klasis GKI Port Mumbai tahun 2022 di Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah, tentang pengesahan dan penetapan Jemaat GKI Iski Jenis Borhaini, selaku tuan dan nyonya rumah. Selain itu dikatakan, usai penetapan dan pelantikan Panitia Raker 2, langkah strategi serta komunikasi terus dibangun oleh panitia dengan semua pihak, mengingat panitia hanya diberi waktu 5 bulan untuk mempersiapkan semua hal terkait pelaksanaan raker tersebut. Pada kesempatan ini, Betaubun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun perorangan, yang telah membantu panitia dalam berbagai hal, guna suksesnya pelaksanaan raker Klasis ini. Panitia berhadapan dengan tanggung jawab yang cukup besar, dan saling berkaitan erat dan tak dipisahkan, mengingat interval waktu yang sangat singkat 5 bulan, dan dalam jangka 3 minggu berturut-turut harus menuntaskan beberapa agenda. Yang pertama, pada tanggal 22 November 2024, kami melaksanakan sidang jemaat di Jemaat GKI Jenis Borhaini yang ke-13. Yang kedua, peresmian gedung gereja pada tanggal 1 Desember 2024, dan pada hari ini, raker 2 Klasis GKI Port Mumbai yang berlangsung pada tanggal 6 dan 7 Desember 2024. Panitia raker 2 tidak memungut biaya pendaftaran raker dari 51 jemaat yang ada di Klasis GKI Port Mumbai. Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam dan ucapan terima kasih kepada yang pertama, Bapak Ketua Sinode GKI Tanah Papua, yang berkenan pertama hadir untuk makan sumbang, tapi juga hadir untuk membuka raker 2 Klasis GKI Port Mumbai. Ucapan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur yang berkenan hadir, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli, untuk memberikan sambutan pada raker 2 Klasis GKI Port Mumbai. Ucapan terima kasih kepada Bapak PJ Wali Kota bersama dengan seluruh pimpinan OPD yang telah memberikan apresiasi dalam bentuk bantuan untuk kegiatan dimaksud. Pada kesempatan ini pula, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan Badan Pekerja Klasis GKI Port Mumbai, dan terus membangun komunikasi dan bersama-sama dengan panitia raker untuk menyukseskan kegiatan pada saat ini. Ucapan terima kasih yang berikut kepada keluarga Bapak Dr. Andus Janur Tomimano MM bersama dengan Mama Dr. Christina Elri Lulupo Romano, yang terus memberikan perhatian kepada jemaat, menopang kami mulai dari pembangunan gedung gereja sampai dengan hari ini raker. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolresta Jayapura Kota, dan juga memberikan dukungan kepada jemaat GKI Jenis Borhaini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Kapolresta dalam tugas dan tanggung jawab. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. RJ Betaubun, Kepala BPP Kota Jayapura, yang terus menopang sebagai Ketua Panitia Pembangunan dan Peresmian Gedung Gereja.
bahkan terus mensupport materi-materi sidang dan buku pedoman untuk digunakan pada sidang saat ini. Ucapan terima kasih pada keluarga Bapak Ahmad Sujana, Ketua Komisi C pada saat itu. Terima kasih kepada Bapak Antonis, keluarga Bapak Antonis Ayur Baba, SKMH, Kekamil Hukum dan HAM. Terima kasih kepada keluarga Bapak Robi Kepas Awi, Kepala Badan Pendapatan Daerah. Terima kasih kepada Bapak Roki Bebena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Terima kasih kepada Bapak Dr. Enti Sutisna, Direktur PT Air Minum Berbengkulu dan Wani, yang terus mendukung kami dalam kegiatan-kegiatan dalam Jemaat. Ucapan person terima kasih kepada Bapak Filet Hamadi, Bapak Nelson, Bapak John Makanwai, Ibu Betty Pui, Ibu Dolvince Joyce Mano, Bapak Peter Kainama, yang adalah perorangan-perorangan yang terus menyumbang bagi kegiatan perorangan donatur untuk menolong kami di Jemaat GKI Sport Bumi. Apabila Bapak Ibu duduk tidak sesuai dengan kapasitas dan jabatan atau tidak dilayani secara baik, atas nama Ketua Panitia kami menyampaikan permohonan maaf, sehingga kita ada dalam kekeluargaan dan persaudaraan. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Sang Pencipta, Yesus Kristus pemberi hidup. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan Joni Betaubun atas nama panitia kepada keluarga Desi Wanggai, keluarga Rory Huae, keluarga Roki Bebena, keluarga Berto Itaar, serta semua keluarga dan juga ketua-ketua jemaat di Klasis GKI Port Numbai, yang telah membantu dan menopang panitia dalam menyukseskan pelaksanaan rapat kerja 2 Klasis Port Numbai ini. Tim Liputan Redaksi Papua, dari Kota Jayapura.